Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan syarahnya sholat jamaah yang nomor 8 dan nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzahiru taikang inda syafi'iyati mungguwe madhab syafi'i iku laisa ora ono apa al-haq apa makata hak iku kandalika koyok mengkuno maupun iku kadalika koyok mengkuno mabniyun ala kaunil muballigh. Faham muko awe fahamu siro fakum bintiqalatil imami aliman awwalan ditatamakana mim mutaba'atihi fa illam ta'lam bi halam fa in atal imam bi ruknaini fi'laini qabla an ta'lama bihi bi arraka wa tadalla wa hawa ila sujudi fa batalat salatu. Fakun muka ana sapa sira bintiqalatil imami kelawan pira-pira ngolah ngalai imam pindai imam iku ana iku aliman wong kang ngerti sapa sira awghanan utawa wong kang nyono sapa sira. Tujuannya ditatamakana drapun kongang sapa sira mim mutaba'atihi saking manut ing imam. Fa illam ta'lam muka lamun orang ngerti sapa sira bihi kelawan imam, muka lamun orang ngerti sapa sira bihi kelawan imam halan ing tingkai. Fa in ata muka lamun nekani sapa al imamu imam nekani biruknaini kelawan rukun loro fi'liyaini kang bangsa agawe karone ruknaini. Nekani qabla an ta'lama ing dalem sadurungi oleh ngerti sira bihi kelawan imam. Contohnya bi'arraka kelawan yen to ruko sapa imam wa tadalalan iktidal sapa imam wa lan mudun sapa imam ila sujudi maring sujud. Kalau demikian fa'in atal imam lagi baqalat muqabatal apa salatu kas salat sira. Wa illa lan lamun ora atal imam biruknaini lam tabtul muka ora batal apa salatuka. Famin huna muka saking kini syarat ilmun tiqalatil imam qala dawu sapa al asnawi imam asnawi dawu innal a'ma al asamma yasihu ayyakuna imaman listiqlalihi bi af'alihi la ma'muman. Ing dawu innal a'ma satuhuni wong kang buta wal al asammah kang tuli sapa a'ma iku yasihu sa apa ayyakuna yen to ana sapa a'mal asam iku imaman dadi imam. Sahnya tadi listiqlalihi krono deweni imam bi af'alihi kelawan pira-pira penggaweane imam la makmuman ora sah dadi makmum. Ora sah iku dadi makmum idla tariqah tidak sahnya tadi idla tariqah krana ora ana dalan iku maujud li ilmihi maring ngawruhi imam. Maring oleh ngawruhi a'ma al-asam orang ngerti tidak ada jalan untuk mengetahui bintiqalatil imami kelawan pira-pira ngolah ngalai imam illa ayyakuna angin yen to ono bijambi iku bijambi ing dalem sandingi al-a'ma al-asam sapa siqatun wong kang kenujen percaya yu'arifu kang meruhaken sapa siqah biha kelawan intiqalatil imam bi ayya musa kelawan yen ndemut sapa siqah ing a'ma al asam
Jadi kemarin dulu sudah disebutkan bahwa syaratnya berjamaah atau syarat bagi orang yang berjamaah nomor 8 harus mengetahui pada gerak-geriknya imam. Di Imam Syafi'i dawuh, menurut mazhab Syafi'i, masalah binti qala itu fakum binti qalatil imam aliman awghanan tatamakkana min mutaba'ati. Jadi sebagai makmum harus mengetahui pindahnya imam atau gerak-geriknya imam. Kalau tidak tahu berarti dengan cara prasangka. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya makmum tersebut bisa mengikuti pada imam. Ketika imam rukuk kita tahu akhirnya ikut rukuk. Ketika imam i'tidal karena tahu kita ikut i'tidal. Tapi fa'in lam ta'lam bihalan fa'in atal imam biruknaini fi'laini qabla an ta'lama bihi bi'arraka'a wa'tadala wa hawiya ila sujudi batalat sholatuka. Jadi bila mana makmum tidak mengetahui pada keadaannya imam, sehingga imam melakukan 2 rukun, makmum tidak tahu. Jadi imam sudah melakukan 2 rukun, makmumnya belum tahu. Seperti imam rukuk, makmum tidak tahu i'tidal, kemudian turun untuk melakukan sujud. Kalau demikian maka sholatnya makmum tidak sah, jangan dilanjutkan. Tapi wa illa lam tabtul famin huna, apabila belum mencapai 2 rukun, masih dapat 1 rukun, makmum sudah mengetahui pada keadaannya imam. Kalau demikian sholatnya makmum sah. Sholatnya makmum sah. Tak ulang lagi. Jadi bagi orang yang berjamaah, makmum itu harus mengetahui pada gerak-geriknya imam. Imam melakukan rukuk, i'tidal, sujud ila akhiri, makmum harus tahu. Jadi sekalipun tidak langsung mengetahui kepada imamnya, yang penting tahu. Oh, kalau imam yang makmum di belakang, mengetahui pada shaf yang di depannya. Jadi kalau memang, saya ulangi lagi, apabila makmum imam sudah melakukan 2 rukun, makmum belum tahu. Contohnya seperti imam sudah melakukan rukuk, sudah i'tidal, bahkan sudah turun untuk melakukan sujud, makmum belum tahu, maka sholatnya makmum tersebut tidak sah. Wa illa lam tabtul famin huna, apabila belum 2 rukun maka tidak batal. Imam masih melakukan 1 rukun, makmum sudah tahu keadaannya imam gimana, sholatnya tidak batal. Wa min huna qala al-asnawi innal a'mal asamma yasiu ay yakuna imaman istiqlali bi af'alihi la ma'muman illa tariqa li ilmin binti qalatil imam illa ayyakuna bi jam'i siqati yu'arrifu biha wa bi ayyumas yamusah. Jadi dengan adanya jamaah, makmum itu disyaratkan mengetahui kepada gerak-geriknya imam. Imam Asnawi dawuh bahwa bagi orang yang buta dan tuli, bagi orang buta yang tuli menjadi imam hukumnya sah. Tapi kalau makmum tidak sah. Kenapa kalau menjadi imam orang yang buta tuli itu sah, tapi jadi makmum tidak sah? Masalahnya kalau imam listiqlalihi bi af'alihi. Jadi masalah tingkah kelakuannya, pekerjaannya imam itu bisa dilakukan sendiri. Jadi ngerti, oh saya sekarang mau sujud, mau rukuk, kan ngerti karena apa? Pekerjaannya dilakukan sendiri. Tapi kalau makmum tidak sah. Kenapa jadi orang yang buta tuli tidak sah menjadi makmum?
idh la tariqah li ilmihi bintiqalatil imam, karena tidak ada jalan atau tidak ada cara untuk mengetahui pada gerak-geriknya imam. Jadi orang buta tuli tidak sah menjadi makmum, alasannya karena tidak ada cara atau jalan untuk mengetahui pada gerak-geriknya imam. Tapi orang yang buta tuli sah menjadi imam. Kenapa? Karena pekerjaannya dilakukan oleh diri sendiri. Jadi makmum tidak sah tadi illa ayyakuna bi jam'i siqatin yu'arrifu biha bi ayyamussaw. Jadi orang yang buta tuli sah menjadi makmum apabila di sampingnya ada orang yang bisa dipercaya yang memberitahu kepada makmum tersebut, seperti disentuh. Ini imamnya rukuk disentuh, jadi layar sentuh namanya. Disentuh berarti menunjukkan rukuk. Soalnya kalau dikasih tahu rukuk, ya nggak mungkin dengar. Di sini tuli, buta dan tuli nggak dengar, makanya. Nah kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk memberitahu, ya tidak sah. Sah kalau memang ada orang yang bisa dipercaya untuk memberitahu mengenai gerak-geriknya imam kepada orang tersebut. Wa qala asy-syaikh wa qala landau sapa Syekh Sulaimanul Jamal, Imam Sulaiman Al-Jamal fi Futuhatil Wahhabi inda kitab Futuhatul Wahhab. Dawu al-muradu fal muradu bi butlanil qudumi li adamil ilmi huna anna idza qada ala la yaghlibu ala dhannihi fil ilm binti qalatil imam lam tasihha sholatuhu. Jadi di sini ing dawu fal muradu muqaddakan barang kang den karepaken bibutlanil qudwati kelawan batali makmum li adamil ilmi krana ora anani ngerti guna ing dalem syartul ilmi. Iku annahu satuhuni makmum iku idza qada ari kalani manut sapa makmum ala wajib ing ngatasé dalan siji. Layang li bukan orang lindih ala ghunnihi ing ngatasé penyenone makmum. Fihi ing dalem wajib. Fihi ing dalem wajib layang li bu apa al ilmu ngaweruhi binti qolatil imami kelawan piro-piro ngolah ngalai imam. Kalau demikian lam tasihah muqarasa opo sholatu sholatik makmum bikhilafi ma idza dhanna kelawan bedani oleh nyunus sapa makmum lahu maring imam dzalika ing mengkuno intiqalatil imam. Wa ardalan anyar teko lau kate makmum apa ma barang siraima man'ahu kang nyegah apa ma makmum nyegah minal ilmi saking ngawruhi binti qalatil bil intiqalati kelawan mulak ngalai imam. Wa alaihi lan ing ngatasé bi khilafi ma idza wanna la falau dhahaba muqalamun lungu sapa al muballighu wong kang nekakaken swara warunya lanten Arab balini lanten Arab apa audu balini mubalik. Kalau nya fattafaqo muka ngepasti apa annahu satuhuni apa annahu satuhuni satu. Apa annau fattafaqu muqam tidak pada bisa hilang. Apa annahu satuhuni dhahaban mubalik iku lam ya'ud ora bali sapa mubalik
Walam ya'lam lan orang ngerti sapa makmum binti qolatil imami kelawan pira-pira ngunah ngalai imam illa ba'da mudhi rakaataini angin ing dalem sause kelewate rong rukun. Fayam bagi muka sayujo opo adamul mutlani ora anani batal di udri krono udri makmum kal jahili kaya wong kang ora ngerti. Jadi beda dengan masalah ini. Dengan syarat imam makmum mengetahui pada gerak-geriknya imam itu kalau memang tidak tahu. Kalau asli tidak tahu jadi imam untuk mengetahui kepada makmum mengetahui pada imam tidak bisa. Dengan cara dzan itu juga tidak bisa. La yaghlibu ala dhanfi al-ilmu binti qolatil imam lam tasihah. Jadi kalau memang makmum tidak tahu kepada geraknya tidak sah. Beda dengan masalah gitu. Oh makmum ngerti. Dengan cara dzannya makmum tahu pada gerak-geriknya imam. Tapi ada perkara yang baru datang. Perkara yang mencegah pada pengetahuan gerak-geriknya imam tersebut. Seperti gini. Tidak mengetahui tapi ada orang yang bisa menyampaikan. Nah, orang yang menyampaikan itu hanya pergi Mas ya. Falau dhahaba an-nubali wa rudi'u. Jadi orang yang memberitahu itu berjalan dan diharapkan datang kembali, ternyata tidak. Ternyata tidak kembali sampai lagi karena orang yang memberitahu itu tidak datang-datang, akhirnya makmum tidak mengetahui pada gerak-geriknya imam sehingga mencapai 2 rukun, melewati 2 rukun. Bagaimana kalau demikian? Maka sholatnya makmum karena ada uzur. Tadi saya ulangi lagi. Dengan disyaratkan makmum harus mengetahui pada gerak-geriknya imam. Jadi secara dzan bahkan mengetahui pasti atau secara prasangka. Dan prasangkanya tadi itu benar. Kemudian di sini bikhilafi ma idza dhanna dzalika. Jadi kalau memang prasangkanya makmum itu benar, tapi gara-gara tidak tahunya itu masalah ada perkara yang menghalangi seperti asalnya makmum itu mengetahui pada gerak-geriknya imam. Contoh seperti ada orang yang memberitahu tentang gerak-geriknya imam. Seperti Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Hanya imam makmum kan ngerti. Oh imam itu mau rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tapi orang tersebut, orang yang memberitahu itu pergi. Dan diharapkan orang tersebut masih kembali lagi. Ternyata tidak kembali sehingga makmum tidak mengetahui pada gerak-geriknya imam sampai imam melebihi 2 rukun. Kalau demikian maka sholatnya makmum tidak batal karena ada uzur. Uzur seperti orang yang tidak tahu. Jadi ada uzur, jadi hanya dimaklumi, tetap hukumnya sah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u utawi kang nomer 9. At-tasi'u utawi kang nomer 9 iku ayyatawafaqa yen to nucoki apa nazmu salataihima. Urutane atau runtute salate imam lan makmum mutawafik tawafaq fil af'ali ing dalem mencocoki fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean perbuatan al-zahirati kang pertelo apa af'al. Qala dawuh sapa As-Syaikh Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki. Nyatane Imam Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dawuh fi Inaratid Duja ing dalam kitab Inaratid Duja.
At-tasi'u ayyatawafaqa naw musolataihima ing dawuh at-tasi'u. At-tasi'u tawi kang nomor 9 iku ayyatawafaqa yen ton metu ya ten coki apa nang musolataihima jluntrungi salate imam lan makmum jluntrung fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean Allah-hirati kang pertelo apa af'al. Fala yasihu muqarasa apa al-iktida'u makmum ma'akhtilafi serta dadi bedoni nagmu. Dadi bedoni nagmu kamaktubatin kaya salat fardhu. Kaya kamaktubatin kaya salat kang den wajibaken khalfa kusufin ing dalem burini salat kusuf. Wabil aksilan tetemu apa suwali'e maktubah khalfal kusuf berarti kusuf khalfa maktubah au maktubatin utawa kamaktubatin. Fala yasihu muqarasa apa al-idad makmum akhtilafi serta dadi bedane nawang kamaktubatin kok salat fardu khalfa kusufin ing dalem burini salat kusuf. Wabil aksilan temu apa suwali'e maktubah khalfa kusuf berarti kusuf khalfa maktubah au maktubatin utawa salat kang fardu khalfa janazatin ing dalem burini salat janazah. Wabil aksilan tetemu apa suwali'e au janazatin utawa salat janazah khalfa kusufin ing dalem burini salat kusuf. Wabil aksilan tetemu apa suwali'e li ta'adzuril mutaba'ati alasannya krono angile manut fiha ing dalem maktubah khalfa kusuf ila akhirih. Fawafiq muqam nucokono sira fi sholatika ing dalem salat sira annadba ing jluntrung aina huma sholati imamihi tegese jluntrungi salate imam sira jluntrung fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean Allah-hirati kang pertelo apa af'al. Ni tata'atta drapun dadi gampang dadi hasil apa al-mutaba'atu manut. Naam iya tasifu ingkana lamun ono sapa al-imamu imam fil qiyami ing dalem ngadeg asani kang nomor loro apa qiyam minar rakaati saking rakaat asaniyati kang nomor loro apa rakaat min sholatil kusufi saking salat kusuf. Sahat moko apa kedua tumanut bi iklan imam kama keterangan bahasa kang bahas ing mas sapa Ibnu Rif'ati Imam Ibnu Rif'ah. Jadi syaratnya berjamaah yang nomor 9 adalah harus berurutan masalah perbuatan yang kelihatan seperti ruku. Jadi harus urut. Pekerjaan yang zahir seperti sujud, ruku ila akhirih. Di dalam kitab Inal Huja Syekh Muhammad Ali Husain Al-Maliki at-tasi'u ayyatawafaqan nadmu sholataihima fil af'alil dhahirati. Jadi harus masalah sholatnya, perbuatannya itu harus berurutan antara sholatnya imam dan makmum. Jadi pekerjaan yang dilihat. Makanya tidak safala yashihu al-iktida'a makhtilafihi. Jadi berjamaah melakukan jamaah tapi tidak sama. Seperti sholat fardu berjamaah kepada orang yang melakukan sholat gerhana, atau sholat gerhana berjamaah kepada orang yang sholat fardu. Sah, tidak sah. Atau sholat fardu
jamaah kepada orang yang sholat janazah, atau orang melakukan sholat janazah berjamaah kepada orang yang melakukan sholat fardu, atau melakukan sholat janazah sholat janazah berjamaah kepada orang yang melakukan sholat gerhana, atau orang yang melakukan sholat gerhana berjamaah kepada orang yang melakukan sholat janazah. Gimana? Tidak sah. Karena sulit untuk mengikuti kepada imam, itu sulit. Kenapa sekarang sholat fardu tidak boleh jamaah kepada orang yang melakukan sholat gerhana? Sholat gerhana dengan maktubah itu pekerjaannya yang tidak sama. Kalau sholat fardu rukuknya hanya 1 kali, tapi kalau sholat gerhana rukuknya 2 kali, makanya tidak sah. Karena sulit untuk mengikuti kepada imam. Jadi sholat fardu jamaah kepada orang yang melakukan sholat kusuf tidak sah, atau orang melakukan sholat kusuf berjamaah kepada orang yang melakukan sholat fardu tidak sah. Ya masalah tadi itu, kalau sholat fardu rukuknya hanya sekali, kalau sholat kusuf 2 kali. Atau sholat fardu berjamaah kepada orang yang melakukan sholat janazah, atau sholat janazah jamaah kepada orang yang melakukan sholat fardu tidak sah. Orang melakukan sholat fardu bagi orang yang mampu berdiri wajib berdiri. Kemudian berdiri ada ruku', ada sujud, ada i'tidal. Sedangkan kalau sholat janazah tidak duduk, dilakukan sholat janazah pada waktu berdiri. Jadi berdiri sholat janazah, nggak ada sholat janazah itu ruku'. Namanya ada kejadian, ada seorang santri yang lama tidak pulang-pulang sampai 6 tahun. Pulangnya itu ketika ayahnya meninggal dunia. Ketepatan santrinya itu orang laki-laki. Mondok 6 tahun nggak bisa jadi imam. Imamnya apa? Imam sholat janazah. Pada waktu karena sudah lama mondok, dipanggil Pak Yai, suruh jadi imam sholat janazah, ternyata ada ruku', ada sujud. Makmum kebingungan, ini kenapa ada ruku', ada sujud? Setelah selesai sholat janazah ditanya, kenapa Pak Yai sholatnya itu pakai ruku' dan sujud? Karena orang tua saya. Nah itu artinya berarti orang anak tersebut ya seperti itu. Makanya kalau mondok itu supaya benar-benar mengikuti kegiatan ada di pondok pesantren, agar nantinya setelah pulang itu bisa sholat janazah, bisa sholatnya bisa, semua bisa. Ya kalau sampai kejadian seperti ini, masya Allah, 6 tahun ngimami janazah, ada ruku', ada sujud. Makanya di sini berjamaah sholat fardu berjamaah kepada orang yang sholat janazah tidak sah. Janazah tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, tidak ada. Soalnya dia berdiri. Makanya tidak sah. Atau sholat janazah jamaah kepada orang yang melakukan sholat fardu tidak sah, tidak sama. Atau janazatin khalfa kusuf, sholat janazah berjamaah kepada orang yang sholat gerhana, sholat gerhana jamaah kepada orang yang melakukan sholat janazah tidak sah. Kenapa? Sulit untuk mengikuti kepada imam. Bagaimana cara mau mengikuti? Sholat fardunya ada ruku', ada sujud. Nah, di sini sholat janazah tidak ada. Sholat gerhana ruku'nya 2 kali. Fawafik lita'adzul fiya, fawafik mukonu cokonu siro fi sholatika ing dalam sholat siro an-nadhma. Qawlu an-nadhma ay nadhma sholati imamika, tegese
jluntrungi salate imam sira jluntrong genah bin fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean Allah hirati kang pertelo apa af'al. Tujuannya ditataata terapun dadi gampang apa al mutaba'atu manut. Naam iya ingkana lamun ono sapa al imamu imam ono iku fil qiyami ing dalem ngadeg asane kang nomor 2. Minar rakaat ngadeg minar rakaat saking rakaat asaniyati kang nomor 2 apa rakaat min sholatin kusufi saking sholat kusuf. Jadi gini tadi berjamaah kepada sholat wajib fardu jamaah kepada orang yang sholat gerhana tidak sah. Tidak sah. Tapi di sini kalau memang imamnya sudah berdiri yang kedua dari rukuk yang nomor 2, berarti sudah mau melakukan sujud. Jadi sholat gerhana itu kan rukuknya 2 kali. Ternyata ada orang berjamaah kepada orang yang melakukan sholat wajib, berjamaah kepada orang yang melakukan sholat kusuf. Tapi imamnya itu sudah mendapat 2 rakaat. Ini berjamaah pada waktu imam berdiri dari rukuk yang kedua. Berdiri berarti saya ulangi, berjamaah kepada orang yang melakukan sholat gerhana, tapi imamnya itu sudah masuk pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua nih dari rukuk, saya ulangi, berdiri yang nomor 2 dari rukuk yang kedua. Berarti ini pada rakaat kedua kan rukuknya 2 kali. Ketika pada rakaat kedua itu imamnya berdiri dari rakaat yang kedua dari rukuk yang kedua nih, gimana sholatnya? Sah sholatnya karena sama. Dan ini kan imamnya melakukan sholat gerhana, tapi sudah mendapat 2 rakaat, Lah imamnya ini sholat gerhana 2 rukuknya 2 kali. Pada rakaat kedua sudah rukuk Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu akbar. Akhirnya makmum imamnya itu kan mau melakukan sujud pada rakaat yang kedua. Itu bagaimana? Sah berjamaahnya karena sama perbuatannya imam dengan makmum itu sama sudah. Lain kalau dari awal berjamaah kepada orang yang baru melakukan sholat gerhana, itu tidak sama. Artinya rukuknya 2 kali, wajibnya 1 kali. Tapi di saat imamnya itu sudah berdiri dari rakaat yang kedua, rakaat yang kedua dari rukuk yang kedua, sah hukumnya. Seperti ini pembahasannya Imam Ibnu Rif'ah. Beda dengan sholat janazah. Kalau sholat jenazah ya tidak bisa, masalah sholat jenazah itu berdiri semua. Wa misluha seperti sholat jenazah adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Ada orang melakukan sholat sujud syukur jamaah kepada orang yang melakukan sujud tilawah. Saya ulangi. Dia ada saya keliru lagi. Wa mislulan iku mumpamani sholat jenazah, seperti sholat jenazah adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi tidak sah sholat atau mengikuti kepada imam
ada orang melakukan sholat sujud tilawah. Jadi orang yang sujud tilawah tidak boleh mengikuti kepada orang yang melakukan sujud syukur, tidak sah. Mengikuti kepada imam sujud tidak sah. Wala yadurru ikhtilafu bi niyatil imam wal ma'mum yasiru iktida muftaris bil mutanaffil wal mu'addab bil qadi wa fi talibah wa fi tawilatin di sholat wala yadurru. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ay nazma sholati imam qaulu an-nazma ay nazma sholati imamika tegese juluntrungi sholate imam sira fil af'ali ing dalem pira-pira penggawean al-zahirati kang pertelo apa af'al li tata'ata dirapun dadi gampang laka maring sira apa al-mutaba'atu manut. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa miswalan iku masalah sajdatul tilawati utawi sujud tilawah was syukri lan sujud syukur. Ini seperti masalah salat jenazah, sujud syukur dan sujud tilawah. Fala yasihu bil imam fala yasihu rasa apa al-iktida'u manut bil imami kelawan imam fi syai'in kang tetep ing dalam sewiji-wiji minha saking salat jenazah alal mu'tamad ing ngatasé kaul yang muktamad. Di sujud syukur tidak bisa ikut kepada sujud tilawah, tidak sah mengikutinya itu. Tapi kalau dalam segi niat yang tidak sama, dari kami cukup saja. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.